Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengar itu dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8 ya. Ini pembukanya. Nah, kita perlu tahu konteks Injil Markus untuk memahami pesan apa yang ingin disampaikan. Konteks Injil Markus ditulis itu sekitar tahun 60, di mana pada saat itu yang namanya umat Kristiani yang percaya pada Yesus itu minoritas dan berada dalam pengejaran. Mereka ditangkap, dibunuh di bawah kekejaman Kaisar Nero. Kaisar ini terkenal kejam dan gila memang. Menurut catatan sejarawan, Nero ini ingin mendirikan sebuah kota Roma yang baru yang dia bayangkan ya, rumah, istana, emas begitu ya. Untuk itu Nero dengan sengaja membakar beberapa kota Roma ya. Setelah dibakar, Nero mengkambing hitamkan umat Kristiani sebagai penyebab kebakaran itu dan menggunakan cara yang sangat jahat untuk membunuh orang Kristiani ya. Membunuh kayak main-main begitu ya. Jadi orang Kristiani dipakein semacam jubah dari hewan ya, lalu disuruh lari, lalu dilepas ya, anjing-anjing pemburu itu dilepas ya. Lalu orang Kristiani mati dicapik-capik ya, digigit oleh anjing-anjing itu sampai mati ya. Ada juga yang dibakar hidup-hidup hanya untuk dijadikan tontonan atau hiburan ya. Nah, kita bisa bayangkan suasana kebrutalan, suasana menakutkan itu ya. Umat Kristiani waktu itu beribadah sembunyi-sembunyi di katakombe. Sewaktu-waktu entah siang atau malam mereka bisa mati dibunuh dengan keji. Nah, kalau membayangkan situasi itu, membaca ayat pertama Injil Markus, kita bisa merasakan sesuatu ya. Dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, umat Kristiani saat itu berada dalam penderitaan kebrutalan karena iman, karena harapan mereka pada Yesus Kristus. Dan Injil Markus memberi peneguhan bahwa iman dan pengharapan akan Yesus tidak sia-sia. Karena apa? Dia ini Anak Allah, Son of God. Dia adalah Mesias yang telah menyelamatkan. Kematian tidak akan mengalahkan orang Kristiani, sebab Yesus Kristus mengalahkan maut. Untuk itulah Injil ini ditulis, untuk meyakinkan pembacanya bahwa Yesus Kristuslah Mesias, Anak Allah ya. Maka ikutilah dia, maka bertahanlah dalam penderitaan dengan harapan akan keselamatan. Oleh karena itu bukan kebetulan kalau Injil Markus memulai dengan kisah Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun ya. Sedangkan misalnya kalau Matius kita lihat itu memulai dengan silsilah, nah itu lain lagi. Markus ingin meyakinkan bahwa Yesus memang Anak Allah yang kita nanti-nantikan kedatangannya. Yohanes Pembaptis merupakan bagian dari nubuat Yesaya ratusan tahun sebelumnya ya, yang mengatakan, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kedatangan Yohanes Pembaptis seperti sudah dinubuatkan. Janji Allah melalui Nabi Maleaki juga mirip ya. Ini nubuat juga. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu ya. Maleaki 4 ayat 5. Maka nanti Yohanes Pembaptis ditanya terus sama orang-orang itu,
apakah kamu ini Elia? Mengapa? Karena kalau kamu Elia, berarti orang yang datang setelah kamu adalah Mesias. Nah, nubuat-nubuat ini nampaknya tidak ada artinya, tapi ini penting bagi orang-orang Yahudi waktu itu, ya. Bangsa Yahudi sendiri pada saat itu dalam situasi krisis, ya. Zaman Yesus itu kan dalam penjajahan Roma, krisis ekonomi, politik, sosial, ya, dan krisis iman juga. Setelah zaman nabi-nabi berakhir, ya, Allah sepertinya sudah selesai dengan nabi-nabi. Lalu tiba-tiba 300 tahun kemudian muncullah Yohanes Pembaptis ini yang berseru-seru gitu. Dan dengan demikian mereka berpikir penantian dan harapan akan datangnya Mesias itu sungguh sudah dekat, ya. Ini nubuatnya udah benar nih, udah mirip ini. Saudari-saudara terkasih, di masa Advent yang kedua ini kita kembali diingatkan untuk senantiasa berharap dan menantikan kehadiran Yesus Kristus dengan segala situasi kehidupan yang kita alami masing-masing. Maka hal pertama yang perlu kita perlukan, kita harus tahu betul apa yang Anda harapkan dalam hidup ini, apa yang sungguh-sungguh Anda inginkan dalam hidup ini, ya. Kalau orang Kristiani dalam konteks Injil Markus ditanya, pasti jawabannya ingin hidup damai, ya kan? Dalam situasi kebrutalan itu. Kalau bangsa Israel zaman Yesus ditanya mereka ingin apa, berharap apa? Mereka ingin merdeka dari penjajahan Roma, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda harapkan pada Yesus? Jangan-jangan tidak ada. Kalau tidak ada, nah hati-hati. Kita tidak tahu apa yang kita harapkan, tidak tahu apa yang ingin kita nantikan. Dan kalau begitu, Natal kita nanti akan kosong. Natal kita nanti akan kering. Kalau Anda tahu apa yang Anda harapkan dan nantikan dalam hidup ini, sampaikan pada Yesus, agar tidak lama lagi ketika kita mengenangkan kedatangan Yesus, Yesus akan datang memberikan keselamatan yang kita harapkan. Dan di situ kita akan mengalami makna Natal, karena kita menantikan Yesus dengan sungguh-sungguh. Hati-hati, tidak semua orang itu tahu, paham apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan dalam hidupnya, ya. Saya aja kerap kali keliru menangkap harapan orang lain. Ada teman saya tuh, dia ini agak nyeleneh, sudah berkeluarga. Suatu kali duduk nampak sedang bersedih, ya. Saya tanya, ya, kenapa bro, kamu kok sedih banget gitu? Lalu teman saya cerita, saya konflik loh dengan istri saya. Saya dihukum gak diajak omong istri selama 1 bulan. Nah, saya tanggapi dengan serius, ya, supaya dia berdamai dengan istrinya. Ya coba kamu minta maaf, ya, doakan dia, ajak liburan mungkin, supaya ada damai. Yang kuat lah, ya. Ini bentar lagi juga sudah sebulan selesai. Lalu teman saya menjawab, bukan itu Romo, justru ini hari terakhir dia nggak ngomong, besok dia sudah ngomong lagi dengan saya. Loh, berarti kamu pengennya malah tidak berdamai, ya? Malah saya suruh pulang. Nah, harapan itu harus kita tahu. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dalam hidup kita, apa yang kita harapkan pada Yesus. Lalu kalau sudah tahu, hal kedua, tugas kita adalah menanti dan berharap dalam sikap tobat. Ini penting. Ini yang diseru-serukan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam hidup ini tidak ada penantian
dan pengharapan tanpa suatu perubahan hidup, ya, tidak ada. Seorang ibu misalnya menanti kehadiran anak pasti diikuti dengan perubahan ritme biologis, perubahan gaya hidup, ya kan? Kalau Anda berharap bisa kurus misalnya, pasti diikuti dengan perubahan apa? Pola makannya, ya. Olahraganya ditambah. Berharap dipinjemin duit, nah misalnya, ya, pasti diikuti dengan perubahan sikap, ya. Tiba-tiba nyapa, ya kan? Tiba-tiba baik, ya. Ada perubahan kalau kita mengharapkan sesuatu. Demikian pula jika kita menantikan Tuhan, saudari-saudara, mengikuti Tuhan, kita diajak untuk membuat perubahan sikap, cara pandang, hati kita agar sesuai dengan Tuhan, sesuai bagaimana Tuhan bersikap, sesuai dengan cara Tuhan memandang, sesuai dengan cara Tuhan merasa. Itulah pertobatan. Kalau kita tahu Tuhan menghendaki damai, maka kalau saat ini masih ada rasa benci, masih ada rasa dendam, masih ada sakit hati, masih ada perasaan yang mengganjal dengan orang yang kita cintai, itu artinya kita diajak untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan sang sumber damai dan cinta kasih. Tidak mudah, tapi berusaha. Sikap tobatnya, dibilang sikap, artinya hatinya itu cenderung memang saya mau meskipun sulit, ya. Berusaha untuk memaafkan, mungkin saat ini belum bisa, tapi dalam doa saya akan berusaha memaafkan, ya. Ya nggak apa-apa, ya. Berusaha mengampuni meskipun menyakitkan. Itulah contoh sikap tobat yang diharapkan. Semoga kita menyambut kedatangan Yesus dengan penuh makna. Karena apa? Karena kita tahu apa yang kita harapkan, apa yang kita nantikan, serta membuat langkah tobat dalam hidup ini untuk makin dekat dengan Yesus. Amin.